Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak Ahmad Muzakir, Bapak Guru PAI tingkat SMA atau SMK ya, kelas 12. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas bab 2 ya, sikap optimis wujud iman kepada qada dan qadar. Baiklah anak-anak, adapun yang akan kita pelajari ya, ini kompetensi intinya ya, 1, kemudian 2, 3, kemudian kompetensi dasarnya ada 4 kompetensi inti. Yakini ada qada dan qadar Allah SWT, bersikap optimis, berikhtiar dan bertawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah SWT, menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar, menyajikan kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah SWT dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Baiklah anak-anak, adapun pilihan materi ya yang akan kita pelajari ya. Yang pertama, makna iman kepada qada dan qadar, kemudian dalil naklinya, rukun beriman kepada qada dan qadar, macam-macam takdir, hikmah beriman kepada qada dan qadar, optimis, ikhtiar dan tawakal, cerminan iman kepada qada dan qadar. Ini yang akan kita pelajari. Baiklah, untuk materi pertama yaitu makna iman kepada qada dan qadar. Pengertian qadar ya, secara etimologi berasal dari qaddara yuqaddiru taqdiran ya, yang artinya adalah penentuan. Jadi terjadinya suatu ciptaan sesuai dengan penetapan, qada ya. Sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Fussilat ayat 10 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ, yang artinya, dan dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya, dan kemudian dia berkahi dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa, memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya. Sedangkan qada itu adalah ketentuan, hukum atau rencana Allah sejak zaman azali. Ya, rencana Allah untuk setiap makhluknya, atau ketentuan Allah untuk setiap makhluknya. Selanjutnya, hubungan antara qada dan qadar dan ikhtiar. Oke, ketika kita iman kepada qada dan qadar ya, maka ini artinya nih, ketika iman qada dan qadar, percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan tentang segala sesuatu bagi makhluknya. Ini iman qada dan qadar. Jadi, kalau kita mengaku beriman kepada qada dan qadar, kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah itu sudah menentukan segala sesuatunya untuk makhluknya. Intinya gini, Allah itu tahu mana yang terbaik untuk makhluknya. Ya, kita terima saja ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin, menurut manusia itu tidak baik, tapi kalau menurut Allah baik, maka baik. Ya. Yang penting menurut Allah itu baik. Kita jalin aja hidup ini ya. Oke. Ini bagikan rencana dan perbuatan ya. Intinya rencana Allah itu adalah yang paling terbaik dari segalanya. Oke, selanjutnya dalil nakli tentang qada dan qadar. Sesuai dengan surat Al-Hadid ya, ayat 22 sampai 23,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, ya, semua telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguh yang demikian itu mudah bagi Allah, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi maksud ayat ini, kita merasakan atau yang kita jalani, baik sedih, senang, gitu. Apapun itu, musibah yang kita terima itu adalah qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita bersabarlah untuk menghadapinya, gitu ya. Kita jalani saja dan harus yakin tadi sebelumnya bahwasanya Allah itu punya rencana yang terbaik untuk manusia. Seperti itu ya. Kemudian ini surat Al-Qamar ya, ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya, ya. Kemudian surat Al-Anfal ya, ayat 42. Kemudian surat Al-Ahzab ayat 38. Ini masih berhubungan dengan qada dan qadar ya, dalil naklinya. Oke, selanjutnya rukun beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada ilmu Allah. Oke. Meyakini Allah mengetahui segala sesuatu, beda dengan manusia ya. Karena terbatas. Tidak ada makhluk sekecil apapun di langit dan di bumi ini yang tidak diketahui. Dia mengetahui seluruh makhluknya sebelum mereka diciptakan. Dia juga mengetahui kondisi dan hal ihwal mereka yang sudah terjadi dan akan terjadi di masa yang akan datang. Ini dalilnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Yang artinya Allah yang menciptakan 7 langit dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Jadi Allah itu tahu semua yang ada di muka bumi, semua yang Allah ciptakan, Allah mengetahuinya. Gimana dengan malaikat? Apalagi kita ya, kita sebagai manusia. Bahkan di ayat Al-Baqarah ya, ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ya, ayat 30 itu sampai seolah-olah malaikat itu mengetahui ya. Jadi komplain kenapa Allah itu mau menciptakan manusia di muka bumi ini. Jadi seolah-olah mereka mengetahuinya, malaikat mengetahui. Maka kata Allah, aku lebih mengetahui daripada kamu. Jadi kalau sudah Allah bilang kayak gitu, maka malaikat pun langsung diam. Gitu ya. Jadi tidak ada mengetahui selain dari Allah. Oke, beriman kepada penulisan takdir. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menulis dan mencatat takdir dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan manusia dan sunnah kauniyah yang terjadi di bumi. Tidak ada suatu apapun yang terlupakan oleh Allah. Ya. Jadi
Yang Allah ciptakan itu dari hal yang kecil dan yang sampai terbesar itu Allah tahu gitu ya. Sudah ditentukan, sudah dituliskan ya, sudah ada sejenis buku masing-masing ya. Ada buku Udin, ada buku Asep, ada buku Rahma, ada buku Siti ya, penulisan takdirnya gimana-gimana. Termasuk ada kucing, semuanya sudah Allah takdirkan. Sudah Allah tulis lah ya. Sudah Allah tulis, sudah Allah catat gimana-gimananya. Sesuai dengan, ini dalilnya ya, sesuai dengan surat Al-Hajj ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samai wal ard. Inna dhalika fi kitab. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Artinya, tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab nih, sebelah kitab nih. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Jadi kita semuanya sudah ada tulisannya di kitab Lauhul Mahfuz ini nih, di sebuah kitab. Dan itu jadi takdir tersebut atau qada dan qadar yang diterima oleh setiap manusia itu Allah misalkan dituliskan di dalam satu kitab itu hal yang paling mudah, sangat mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Ibarat gini ya, ada seorang penulis ya, sudah biasa menulis. Ketika ada menulis hal-hal yang mudah ya, misalkan dia suka nulis yang panjang banget. Ketika dikasih menulisnya pendek, maka mudah bagi dia. Nah, termasuk menulis catatannya, qadar setiap manusia atau makhluk yang Allah ciptakan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menciptakan manusia itu bukan wajib hukumnya. Ya, beda. Bagi Allah itu mau menciptakan makhluk ya, menciptakan manusia atau tidak nggak jadi masalah bagi Allah, gitu ya. Cuman kita sebagai yang diciptakan oleh Allah, tugas kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yaitu diantaranya untuk beribadah kepada Allah. Oke, selanjutnya beriman kepada kehendak dan kekuasaan Allah. Mengimani kehendak Allah dan kekuasaannya yang menyeluruh, apapun yang Dia kehendaki pasti terjadi meskipun manusia tidak menginginkannya. Begitu pula ya, sebaliknya apapun yang tidak dikehendaki pasti tidak akan terjadi meskipun manusia memohon dan menghendakinya. Hal ini bukan dikarenakan dia tidak mampu, melainkan karena dia tidak menghendakinya. Jadi segala sesuatu yang Allah yang kita rasakan, musibah yang kena pada kita, misalnya ya, ada Asep, Udin gitu ya. Ternyata musibahnya atau penyakitnya, misalnya sekarang di musim corona, ternyata Asep yang kena. Padahal orang yang terjangkit misalnya, yang terjangkit itu dekat dengan Udin. Tapi kenapa Asep yang kena yang agak jauh? Itu kan karena kehendak Allah. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menolak. Walaupun orang-orang tersebut dekat dengan punya penyakit, kalau Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak akan terjadi gitu ya. Kayak kun fayakunnya Allah gitu. Jadi semua sesuatu yang ada di muka bumi itu tergantung kehendak Allah. Kita bisa ini, bisa itu, ya karena kehendak Allah lah. Kita masih bisa hidup sampai saat ini karena kehendak Allah dan kuasaan Allah. Ini Al-Qur'annya ya, surat At-Takwir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tasha'una illa an yasha'allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam ya. Kemudian beriman kepada ciptaannya. Mukmin harus mengimani bahwa Allah pencipta segala sesuatu, tidak ada khalik selainnya dan tidak ada Rabb semesta di alam ini selain Dia. Jadi Allah itu beriman kepada ciptaannya ya. Sesuai dengan Quran surah Az-Zumar ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah pencipta segala sesuatu dan
Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya macam-macam takdir ya. Takdir ada dua, ada takdir mu'alaq dan takdir mubrom. Oke, takdir mu'alaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Jadi ini bisa ditolak ya, bisa ditolak dengan usaha dan dengan doa manusia. Jadi bisa dirubah ya. Misalnya kalau misalkan kalian bercita-cita ingin jadi insinyur, jangan ingin polisi, jadi ingin apa gitu ya. Kemudian berusaha untuk menggapai cita-citanya dan akhirnya bisa terwujud, itu takdir mu'alaq. Kemudian ada takdir mubrom, yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia, tidak dapat usahakan dan tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Jadi ini adalah mutlak ya, kuasaan Allah, ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah oleh manusia pun, oleh siapapun tidak bisa dirubah. Misalnya kalian lahir, kemudian mati, rezeki, jodoh gitu ya, itu mutlak, tidak bisa dirubah dengan apapun. Misalnya kalian jodohnya pengen yang paling cantik banget ya, yang kaya, pengen ini, ternyata Allah takdirkan bukan yang itu. Jadi itu tidak bisa ditolak dengan ikhtiar ya, dengan doa tidak bisa. Hikmah beriman kepada qada dan qadar, menumbuhkan rasa syukur dan sabar ya. Ketika kita mengimani qada dan qadar, meyakini ketentuan Allah ya, akhirnya akan timbul rasa syukur dan sabar. Kata Bapak juga, ketika kita meyakini bahwa sesuatu yang terjadi kepada manusia itu adalah yang terbaik untuk manusia, maka akan rasa syukur kepada Allah dan sabar ya. Ketika ada musibah, yakin ini adalah qada dan qadarnya, maka kita sabar. Selanjutnya mencegah sifat takabur ya, sifat sombong. Ada orang yang misalkan kalian punya teman, dia kayanya super banget ya, super kaya. Ya. Kalau dia tidak mengimani qada dan qadar Allah, dia pasti akan takabur. Takabur akan sombong dia. Coba kalau dia beriman pada qada dan qadar. Oh, ini adalah qada dan qadar dari Allah. Jadi harta ini adalah titipan dari Allah, maka dia tidak akan sombong. Maka akan menimbulkan rasa syukur ke sini ya. Rasa syukur pada Allah dengan cara menginfakkan, mensedekahkan hartanya gitu ya. Kemudian mencegah putus asa atau sifat mudah menyerah. Ini jangan sampai misalkan ada yang kena musibah berturut-turut, misalnya ayahnya meninggal, ibunya juga meninggal, akhirnya dia yatim piatu. Tapi kalau dia tidak beriman, dia akan putus asa. Tapi kalau dia beriman kepada qada dan qadar, dia meyakini bahwasanya segala sesuatu itu adalah yang terbaik untuk manusia, maka dia akan tetap semangat, tidak akan menyerah ya. Jadi tidak akan pernah putus asa dan tidak akan mudah menyerah. Kemudian iman kepada takdir merupakan jalan yang membebaskan diri dari syirik. Ini ya, takdir syirik. Selanjutnya memupuk sifat optimis dan giat bekerja. Optimis dan giat bekerja. Dan yang terakhir menenangkan jiwa. Akan tenanglah jiwa ini ya, ketika kita mengimani atau beriman kepada qada dan qadar. Baiklah anak-anak, ini adalah materi terakhir ya. Optimis, ikhtiar, dan tawakal cerminan iman kepada qada dan qadar. Jadi ini sangat berkaitan ya teman-teman, anak-anak. Jadi sikap optimis itu adalah energi untuk berusaha mewujudkan harapannya ya. Ketika dia punya sikap optimis, dia akan terus berusaha, ikhtiar gitu ya. Ya, karena dia memiliki semangat, spirit ya, untuk mewujudkan harapan tersebut. Kemudian dia ikhtiar. Setelah ikhtiar baru dia tawakal. Jadi diserahkanlah hasilnya gimana itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalkan kalian dalam menggapai cita-cita yang ingin menjadi TNI, polisi, dia optimis karena dia punya harapan atau semangat
Semangatnya gimana di ikhtiarnya? Ikhtiarnya dia berlatih, olahraga dan lain-lain gitu ya. Dan kalau sudah kayak gitu, kemudian materinya juga komplit dipelajari. Kalau sudah semuanya, tinggal satu, tawakal, serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasilnya mau gimana pun ya, mau buruk, mau baik, mau A, B, C, D, maka kita harus terima. Ingat, berarti kalau misalkan kita terus berusaha, misalnya 1 kali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, terus-terusan gagal, berarti itu bukan takdirnya di sana. Kalian carilah sesuatu yang mungkin itu terbaik untuk kalian. Ya, jangan sampai 10 kali gagal terus saja. Tetap, maka harus cari haluan mana, kira-kira mana yang terbaik. Yang intinya gini, Allah itu tahu yang terbaik untuk umatnya, untuk seluruh manusia. Harus meyakini hal tersebut ya. Baiklah anak-anak, alhamdulillah ya, penjelasan dari awal sampai akhir telah selesai, semua ada manfaatnya.